Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberaniannya dalam menghadapi bahaya yang paling besar. 1. Nabi suci Muhammad menghadapi banyak situasi bahaya yang paling besar, hampir sendirian, ketika beliau bisa saja dibunuh oleh musuh-musuhnya. Beliau menunjukkan tingkat keberanian tertinggi dan tetap teguh di jalan yang benar. Beberapa situasi ini diilustrasikan di bawah ini dari Al-Quran. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepadanya dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan menjadikan perkataan orang-orang kafir itu yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat 9, ayat 40. Ini diwahyukan sehubungan dengan ekspedisi Tabuk ketika Nabi Suci meminta para pengikutnya untuk bergabung. Tuhan meyakinkannya akan pertolongan, bahkan jika orang-orang tidak menolongnya. Ayat ini merujuk kembali pada sebuah insiden selama hijrahnya dari Mekah ke Madinah sekitar 8 tahun sebelumnya. Ini adalah saat paling kritis dalam hidupnya. Melarikan diri dari para penganiayanya, bersama dengan satu-satunya temannya Abu Bakar, mereka terpaksa bersembunyi di sebuah gua bernama Sur, sekitar 3 mil dari Mekah. Dalam ayat ini Abu Bakar disebut salah seorang dari 2 orang. Orang-orang beriman diberitahu bahwa Tuhan menyelamatkan Nabi dari tangan musuh-musuhnya ketika beliau hanya memiliki 1 teman di tengah-tengah seluruh bangsa musuh, dan bahwa Tuhan juga akan menolongnya sekarang. Perhatikan bahwa pada saat turunnya ayat ini, Nabi Suci adalah penguasa bangsa itu, dan mampu mengumpulkan pasukan sebanyak 30.000 orang untuk ekspedisi ini. Namun, ketergantungannya semata-mata pada Tuhan dan bukan pada sumber daya yang dimilikinya. Para penentang dan kritikus jemaat kami mengatakan bahwa kami tidak akan berhasil dalam misi kami karena jumlah kami kecil. Mereka mengatakan kami terbukti salah karena jumlah kami yang kecil. Namun Allah berfirman kepada Nabi Suci, "Engkau akan berhasil bahkan jika engkau tidak memiliki pengikut, atau hanya 1 pengikut bersamamu, karena Allah bersamamu." Di tempat lain dalam Al-Quran, Nabi Suci diperintahkan untuk menjalankan tugasnya dengan hanya mengandalkan pertolongan Tuhan, bahkan jika para pengikutnya tidak ikut membantunya. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Dan Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. Al-Quran Surat 4, ayat 84. Perhatikan bahwa perintah berperanglah ditujukan dalam bentuk tunggal hanya kepada Nabi Suci. Tugas utama untuk membela Islam terletak pada Nabi Suci seorang diri, melawan semua kekuatan Arabia. Bahkan jika tidak ada seorang pun yang berperang bersamanya, beliau akan berjuang sendirian. Ini menunjukkan bahwa keyakinannya semata-mata didasarkan pada pertolongan ilahi, dan bukan pada sumber daya manusia seperti jumlah, kekuatan, atau keterampilan para pengikutnya. Peperangan yang disebutkan di sini tidak mungkin peperangan yang agresif, karena tidak ada yang akan menyerang pasukan sendirian.
Bagaimana mungkin nabi suci seorang diri menaklukkan negara dan memaksa semua orang untuk menerima Islam? Hanya dalam pembelaan diri seseorang akan bersumpah untuk berjuang bahkan jika sendirian. Tetapi apa yang dimaksud dalam ayat ini dengan mengobarkan semangat orang-orang beriman untuk berperang? Sebelum siapapun melompat ke kesimpulan bahwa umat Islam didesak hanya untuk menyerang orang lain, mereka harus membaca sebuah ayat hanya 9 ayat sebelum ini, yang mengatakan, "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." Al-Quran Surat 4, ayat 75. Oleh karena itu, berperang di jalan Allah adalah berperang di jalan orang-orang yang lemah dan tak berdaya, baik pria, wanita, maupun anak-anak yang berdoa kepada Tuhan untuk diselamatkan dari para penindas di kota mereka, Mekah. Inilah peperangan yang diminta kepada Nabi Suci untuk mengobarkan semangat orang-orang beriman. Akhir dari studi 22.